Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada pagi ini kita akan melanjutkan kuliah kita. Jadi kuliah pada pagi ini kita akan membahas tentang spektrofotometri, di mana ini merupakan kelanjutan dari kuliah kita yang sebelumnya, di mana sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu spektroskopi, yakni suatu teknik analisis yang mempelajari tentang interaksi antara radiasi elektromagnetik atau energi dengan materi. Nah, pada pagi hari ini teman-teman, kita akan fokus pada radiasi elektromagnetik yang berupa cahaya. Makanya ini disebut spektrofotometri. Jadi foto ya, foto itu artinya cahaya teman-teman. Jadi pada pagi ini saya menggunakan slide dari profesor saya, Profesor Suribio Martono. Itu email beliau. Nah, kemudian pada pagi ini kita akan belajar tentang spektrofotometri. Apa itu spektrofotometri? Jadi teman-teman, spektrofotometri adalah teknik analisis yang berhubungan dengan penggunaan cahaya untuk yang pertama melihat pola spektrumnya. Jadi pola spektrum ini digunakan untuk analisis kualitatif teman-teman. Kemudian yang kedua untuk mengukur konsentrasi bahan kimianya. Jadi yang kedua ini merupakan analisis kuantitatif. Jadi secara umum, spektrofotometri adalah teknik analisis yang berhubungan dengan penggunaan cahaya untuk melihat yang digunakan untuk analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Nah, alatnya apa? Jadi karena metodenya itu spektrofotometri, maka alatnya disebut dengan spektrofotometer, teman-teman. Jadi metodenya disebut spektrofotometri, alatnya disebut dengan spektrofotometer. Nah, ini alatnya. Jadi minimal ada tiga jenis ya. Yang bawah ini adalah alat yang model lama, teman-teman. Jadi yang model jadul. Nah, kemudian yang dua atas ini itu merupakan alat yang terbaru. Di mana alat yang terbaru itu ada dua jenis. Yang kanan, teman-teman, yang kanan ini merupakan alat yang single. Jadi untuk penggunaan sampelnya itu harus satu persatu, teman-teman. Jadi sampel keluar, masuk, sampel keluar, masuk. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk yang kiri ini, teman-teman, ini bisa langsung simultan. Jadi bisa teman-teman lihat di situ ada beberapa tempat, beberapa wadah ya. Berarti sekali analisis teman-teman bisa langsung menganalisis beberapa sampel sekaligus. Jadi ini lebih sederhana dan juga lebih banyak digunakan. Maaf, bukan lebih banyak, maksudnya lebih banyak menampung sampel. Nah, kemudian setelah kita tahu instrumennya, kita akan belajar isi dari instrumennya, teman-teman. Jadi komponen-komponen dari instrumen spektrofotometer ini sebelumnya saya jelaskan dulu, ada dua jenis, teman-teman. Dua jenis spektrofotometer. Ada yang pertama disebut dengan single beam spektrofotometer dan yang kedua ada double beam. Nah, kemudian yang single beam ini sendiri ada yang konvensional. Nah, ada juga yang disebut dengan diode array spektrofotometer. Bedanya di mana? Nah, kita lihat dulu yang konvensional single beam spektrofotometer. Jadi komponennya yang pertama ada cahaya, ada sumber cahaya, maaf. Jadi ada sumber cahaya, kemudian ada celah masuk atau entrance slit. Di mana fungsi dari entrance slit ini adalah menyeleksi cahaya yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Jadi kalau teman-teman ingat, lampu itu kan cahayanya kan kemana-mana. Nah, dari cahaya yang kemana-mana itu, kita pilih salah satunya untuk diteruskan menuju ke prisma. Jadi dari cahaya yang dipancarkan oleh sumber cahaya, dipilih cahaya yang selanjutnya diteruskan ke prisma. Nah, di mana prisma ini secara sederhana digunakan untuk mengurai panjang gelombang dari cahaya yang dipancarkan tersebut. Nah, jadi ingat fungsi dari prisma adalah mengurai cahaya yang dipancarkan sesuai dengan panjang gelombangnya. Nah, kemudian ada exit slit atau celah keluar. Fungsinya apa? Exit slit ini digunakan untuk memilih
panjang gelombang yang kita inginkan untuk analisis. Nah, jadi bisa teman lihat di sini dari beberapa warna yang itu menggambarkan panjang gelombang dari cahaya, kemudian dipilih salah satu, nah ini dipilih yang hijau ya. Nah, dipilih yang hijau untuk selanjutnya dilewatkan ke sampel. Nah, setelah dari sampel dilanjutkan menuju ke detektor. Nah, jadi ini adalah di mana detektor ini mengubah sinyal fisika yang berubah cahaya tadi menjadi sinyal elektronik. Nah, kemarin sudah kita lihat bentuknya ya, bentuknya berupa spektrum. Nah, itulah tugas dari detektor. Jadi itu teman-teman eh, konvensional single beam spectrophotometer. Nah, selanjutnya yang single beam yang kedua, yakni ada namanya diode array spectrophotometer, di mana ini adalah model yang lebih baru untuk spectrophotometer yang single beam, di mana komponennya itu yang pertama adalah sumber cahaya, kemudian ada sampel. Nah, jadi berbeda dengan yang tadi. Kalau ini setelah sumber cahaya langsung sampel. Kemudian setelah sampel ini ada entrance slit, di mana entrance slit sama fungsinya. Jadi untuk menyeleksi cahaya yang dipancarkan oleh yang dipancarkan oleh sumber cahaya yang sudah melewati sampel, kemudian diteruskan ke prisma. Nah, prisma ini mengurai cahaya masuk menjadi panjang gelombangnya. Nah, inilah yang membedakan. Jadi, kalau untuk diode array spectrophotometer, semua panjang gelombangnya itu direkam secara simultan, teman-teman. Jadi, semua panjang gelombang itu direkam secara simultan oleh detektor. Fungsinya apa? Jadi, teman-teman, fungsi utama dari diode array spectrophotometer ini adalah untuk melihat pola spektrum dari senyawa. Jadi untuk melihat pola spektrum dari senyawa, khususnya untuk senyawa yang sifatnya baru, teman-teman. Jadi kalau untuk senyawa sifatnya baru, kan kita nggak tahu gimana pola spektrumnya kan. Nah, digunakanlah diode array ini untuk apa? Agar dia mencakup seluruh panjang gelombang yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Jadi lebih luas range-nya. Jadi itu single beam spectrophotometer. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan double beam spectrophotometer. Jadi teman-teman lihat di sini komponennya. Yang pertama ada sumber cahaya, ada entrance slit, kemudian ada prisma juga masih sama, kemudian ada exit slit. Nah, yang membedakan adalah di sini teman-teman. Jadi kalau untuk single beam setelah exit slit ini langsung dilewatkan ke senyawa. Nah, tapi di sini dia menggunakan cermin. Selanjutnya ada ini. Yang membedakan adalah chopper ini, teman-teman. Apa itu chopper? Chopper secara sederhana adalah pembagi berkas sinar. Jadi berkas sinar yang dipantulkan oleh cermin tadi yang keluar dari axis slit, kemudian diarahkan ke chopper, dan chopper ini membagi berkasnya menjadi dua. Yang pertama nanti diarahkan ke reference atau senyawa standar. Nah, sedangkan yang satu lagi bisa diarahkan ke sampel. Kemudian dua dua berkas ini secara bersamaan akan masuk menuju ke detektor. Fungsinya apa? Nah, ini fungsinya terutama untuk analisis kuantitatif. Jadi kan untuk yang sampel ini kan kita nggak tahu konsentrasinya kan. Nah, tapi kalau yang reference kan kita sudah tahu konsentrasinya. Nah, perbandingan cahaya yang keluar dari standar dengan sampel inilah yang digunakan untuk menghitung konsentrasi dari sampel, teman-teman. Jadi ini fungsi dari double beam. Jadi untuk memudahkan dalam proses analisis kuantitatif. Nah, ini yang sudah kita bahas kemarin. Jadi spektrofotometri UV vis akan mempelajari tentang radiasi elektromagnetik pada rentang UV dan visible, di mana teman-teman ingat rumus ini ya. Ini rumus E sama dengan H kali V sama dengan C per N lambda, sehingga E sama dengan H kali C per N lambda. Di mana semakin besar suatu lambda, maka akan semakin kecil energinya. Nah, kalau untuk UV vis, untuk UV vis, di mana UV vis itu lambdanya itu 190 sampai 400 nanometer, di mana energi rata-ratanya, ini kita ambil rata-ratanya aja ya, di mana energi rata-ratanya itu sekitar 474 kilojoule per mol. Sedangkan untuk sinar visible
lambdanya itu 400 sampai 700, ada juga yang mengatakan 400 sampai 800, di mana energi rata-ratanya sekitar 206 kilojoule. Nah, jadi itu loh terkait energi yang dipancarkan. Pak, kenapa kita perlu tahu? Jadi, tingkatan energi ini kita perlu ketahui terkait nanti apa yang akan terjadi pada senyawa. Jadi kemarin sudah saya sampaikan, sudah saya gambarkan atau contohkan, kalau satu orang itu ditabrak oleh sepeda motor, nah tentu hasilnya akan berbeda ketika orang tersebut ditabrak dengan truk. Nah, ini jadi fungsi kita tahu level energinya, itu nanti untuk mengetahui apa yang akan terjadi pada senyawa kita. Jadi itulah kita ingat rumus yang tadi, E sama dengan HC per N lambda. Jadi tujuannya untuk itu, teman-teman. Nah, ini panjang gelombang untuk UV 190 sampai 400, untuk visible 400 sampai 700. Ada juga mengatakan 400 sampai 800 nanometer. Nah, ini yang kemarin sudah kita bahas tentang level energi. Nah, kemudian eh, kita masuk ke syarat suatu senyawa bisa dianalisis dengan menggunakan spektrofotometri UV. Jadi ingat, ini kita mempelajari dua jenis sinar ya, teman-teman. Sinar UV dan sinar visible. Nah, syarat suatu senyawa bisa dianalisis dengan sinar UV. Itu yang pertama, dia harus memiliki kromofor. Dan yang kedua, dia harus memiliki auxokrom yang memadai. Maaf, ini syaratnya cuma satu. Jadi senyawa tersebut harus memiliki kromofor dan auxokrom yang memadai. Nah, jadi itu teman-teman, syarat suatu senyawa bisa dianalisis dengan spektrofotometri UV vis. Maaf, dengan spektrofotometri UV. Jadi senyawa tersebut harus memiliki kromofor dan auxokrom yang memadai. Nah, apa itu kromofor? Kromofor adalah bagian molekul yang bertanggung jawab pada penyerapan cahaya. Jadi kromofor adalah bagian molekul yang bertanggung jawab pada penyerapan cahaya. Secara sederhana, kromofor ini berupa ikatan rangkap yang terkonjugasi, teman-teman. Jadi, kromofor adalah ikatan rangkap terkonjugasi yang dia bisa menyerap cahaya atau menyerap energi pada rentang UV dan bagian rentang visible sebenarnya. Jadi, kromofor adalah eh, ikatan rangkap terkonjugasi yang dia mampu menyerap energi atau menyerap cahaya pada rentang UV dan visible. Nah, sedangkan auxokrom adalah gugus fungsi yang berupa heteroatom dan menempel langsung pada sistem kromofor. Jadi kata kuncinya ini adalah heteroatom, di mana heteroatom adalah atom-atom yang memiliki elektron yang tidak berpasangan atau lone pair elektron, teman-teman. Jadi teman-teman ini pelajari di kimia organik ya, apa itu lone pair elektron atau elektron yang tidak berpasangan. Nah, kemudian untuk syarat suatu senyawa bisa dianalisis dengan sinar visible, itu sebenarnya sama teman-teman dengan UV, hanya saja dia itu harus secara visual berwarna. Jadi secara visual dia harus berwarna. Jadi selain memiliki kromofor dan auxokrom, dia juga harus secara visual itu berwarna. Jadi secara visual tuh udah kelihatan warnanya. Di mana warna tersebut bisa terbentuk. Jadi ini teori pembentukan warna ya. Jadi warna tersebut bisa terbentuk karena yang pertama dia memiliki kromofor yang panjang. Jadi suatu senyawa itu dia bisa berwarna karena dia memiliki kromofor yang panjang. Atau yang kedua, dia membentuk kompleks dengan logam. Jadi syaratnya pertama dia harus punya kromofor dan auxokrom, dan yang kedua dia memiliki warna, teman-teman. Jadi secara visual berwarna, di mana warna tersebut terbentuk dari kromofor yang panjang atau pembentukan kompleks dengan logam. Nah, ini teman-teman. Jadi suatu senyawa itu dikatakan berwarna sebenarnya ketika dia menyerap warna-warna yang lain dan meneruskan warna yang dimilikinya. Jadi seperti itu. Ini yang merupakan teori eh, terbentuknya warna, teman-teman. Nah, ini juga. Jadi setiap senyawa atau segala sesuatu yang berwarna itu sebenarnya merupakan
kombinasi dari cahaya yang diserap dengan cahaya yang diteruskan, teman-teman. Nah, kemudian terkait dengan kromofor, nah ini ada contoh eh, 3 contoh senyawa, di mana silakan teman-teman perhatikan bagaimana sistem kromoforik dari ketiga senyawa ini. Nah, untuk yang pertama dari senyawa KM-ferol, kromofornya seperti ini, teman-teman. Rangkap, tunggal, 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 rangkap. Nah, jadi itulah sistem kromoforiknya, teman-teman. Jadi sekali lagi saya ulangi, sistem kromoforiknya itu adalah rangkap, tunggal, 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 rangkap. Nah, itulah sistem kromoforiknya, teman-teman, di mana KM-ferol dia memiliki 6 auxokrom. Jadi tadi kan auxokrom adalah heteroatom yang menempel pada kromofor kan, di mana auxokromnya ada ini, kemudian ini, ini dan ini. Jadi dia memiliki 6 auxokrom, teman-teman. Jadi itu untuk KM-ferol. Nah, kalau untuk luteolin, jadi diperhatikan kromofornya rangkap, tunggal, 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 rangkap. Jadi secara prinsip luteolin dia ini memiliki sistem kromofor yang sama dengan KM-ferol. Yang membedakan tentu hanya jumlah auxokromnya, teman-teman. Jadi teman-teman kalau untuk yang luteolin ini dia punya 7 auxokrom. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi dia memiliki kromofor yang sama, tapi jumlah auxokrom yang berbeda. Maka dia menghasilkan warna yang berbeda juga, teman-teman. Nah, kalau ini yang bawah ini ada petunidin. Petunidin ini dia sebenarnya memiliki kromofor yang berbeda, meskipun jumlah auxokromnya sama dengan KM-ferol. Teman-teman perhatikan eh, sistem kromoforiknya. Rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap. Di mana untuk petunidin itu kromofornya ada ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi OH yang bawah ini dia tidak termasuk kromofor karena dia tidak terikat secara langsung dengan uh, maaf. Jadi OH yang bawah ini tidak termasuk auxokrom karena dia tidak terikat langsung dengan kromofor, teman-teman. Maaf. Jadi meskipun jumlah auxokromnya sama, tapi ketika kromofornya berbeda, maka dia bisa memiliki warna yang berbeda, teman-teman. Jadi itu untuk kromofor. Nah, ini yang unik, bukan yang unik. Jadi untuk contoh yang lain, ini ada likopen. Likopen ini adalah warna merah dari tomat. Jadi untuk kromofornya bisa teman lihat sendiri kan ini kromofornya panjang ya. Rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal, dan seterusnya sampai di sini. Jadi ini adalah sistem kromofor. Pak, apakah ada auxokrom? Tidak ada. Jadi itulah kenapa warna itu terbentuk dari kromofor. Jadi bukan dari auxokrom, teman-teman. Jadi ada senyawa-senyawa yang berwarna meskipun dia tidak memiliki auxokrom. Jadi dia hanya punya kromofor yang panjang. Kemudian yang lain, ini ada zeaxanthin, sama seperti lycopene, dia tidak memiliki kromofor. Jadi meskipun ada OH di sini, ada 2 OH, tapi dia tidak terikat dengan sistem kromofor, di mana sistem kromofornya ini adalah rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, sampai di sini. Jadi katakanlah sampai di sini ya. Jadi dia tidak terikat untuk OH-nya, dia tidak terikat secara langsung dengan sistem kromofor dari zeaxanthin. Kemudian ini ada contoh lain beta karoten, kemudian ada juga lutein. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa mereka
senyawa-senyawa ini dia tidak memiliki kromofor. Maaf, dia tidak memiliki auxokrom, tapi dia bisa berwarna karena dia memiliki kromofor yang panjang. Nah, jadi tadi warna karena kromofor yang panjang, yang kedua warna karena senyawa kompleks dengan logam, di mana senyawa kompleks logam itu dia bisa berwarna karena ada perpindahan elektron dari logam ke ligan atau sebaliknya. Nah, ini teman-teman harus ingat kembali pelajaran di kimia organik terkait dengan ikatan kovalen atau ikatan kovalen koordinasi. Jadi karena pembentukan warna pada kompleks logam itu terbentuk dari itu. Jadi perpindahan elektron dari ion logam ke ligan atau sebaliknya. Ini ada contohnya, ada ferisalisilat, ada feritiosianat, dan ada juga yang kompleks protein biuret. Nah ini, jadi ini ada ligan teman-teman. Jadi ini adalah ligan yang digunakan untuk uji biuret. Nah ini ligan ini tidak berwarna teman-teman. Tapi ketika dia berikatan dengan tembaga, dengan Cu12, maka terbentuk kompleks seperti ini. Di mana yang ini, NH ini, dia membentuk ikatan kovalen dengan Cu, dan Cu dia membentuk ikatan kovalen koordinasi juga dengan NH yang lain. Jadi putus-putus ini adalah kovalen koordinasi, dan yang NH ini adalah ikatan kovalen teman-teman. Jadi itu bagaimana terbentuk warna. Nah kemudian ini ada papaverin. Jadi papaverin ini dia bisa dianalisis dengan menggunakan spektrofotometri UV-Vis meskipun dia punya sistem kromofor yang relatif pendek. Teman-teman perhatikan kromofornya seperti ini. Rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal. Nah, seperti itu. Ini adalah sistem kromoforik dari papaverin, di mana dia punya 3 auxokrom, N, dan 2 O. Pak, kenapa nggak sampai sini? Ya, karena di sini teman-teman lihat, ingat ikatan angkat terkonjugasi hanya dipisahkan oleh satu ikatan tunggal, teman-teman. Jadi yang dimaksud ikatan rangkap terkonjugasi adalah ikatan rangkap, dua ikatan rangkap yang terpisah oleh satu ikatan tunggal. Nah, kalau ini kan sudah ada dua ikatan tunggal nih. Sehingga yang di sini ini dia sudah terpisah. Jadi kromofor di sini sudah terpisah dari kromofor yang di sini. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kromofor itu hanya dipisahkan oleh satu ikatan tunggal, bukan dua. Kalau sudah dua itu berarti sudah terputus sistem kromoforiknya teman-teman. Kemudian ini ada kunang-kunang. Ini ada senyawa yang namanya luciferin, di mana luciferin ini adalah senyawa yang menyebabkan si kunang-kunang itu dia bisa berpendar, teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sawah atau di hutan ada cahaya, nah itu adalah senyawa luciferin. Di mana luciferin ini sistem kromoforiknya, perhatikan, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal. Nah, jadi kan sudah terputus ya. Tapi karena di sini ada ikatan rangkap, nah dia tuh bisa ke sini teman-teman. Bisa berpindah. Jadi bisa di sini. Nah, jadi bisa diteruskan sampai ke sini. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi berbeda dengan ini ya. Nah, ini kan dia nggak bisa ke sini kan teman-teman. Karena dia sudah ke atas. Jadi sistemnya berbeda teman-teman. Nah, senyawa inilah yang menyebabkan luciferin dia bisa berpendar teman-teman. Nah, kemudian ini adalah wadah dari spektrofotometer, namanya kuvet. Jadi namanya kuvet teman-teman, di mana kuvet ini ada beberapa jenis, tapi semua kuvet itu terbuat dari material yang khusus. Bisa terbuat dari quartz atau bisa juga terbuat dari kaca. Kenapa dibuat dari quartz atau dari kaca? Karena dua material ini dia tidak menyerap cahaya. Nah, karena teman-teman ingat bahwa analisis ini didasarkan pada penyerapan cahaya pada sampel. Nah, ketika wadahnya itu menyerap cahaya, maka itu akan mengaburkan analisis. Jadi akan mengaburkan hasil analisis. Karena yang kita inginkan kan hanya interaksi antara cahaya dengan materi, bukan interaksi antara cahaya uh, dengan wadahnya juga. Jadi di mana di sini ada kuvet yang umum, ini kuvet yang biasa digunakan. Kemudian ada mikrokuvet. Jadi mikrokuvet di sini digunakan untuk sampel-sampel yang volumenya kecil, misalkan sampel darah atau cairan biologis yang lainnya.
Nah, ini jadi prinsipnya. Tadi prinsip dari spektrofotometri ini didasarkan pada penyerapan cahaya oleh materi atau oleh sampel. Di mana ketika kita menembakkan cahaya dengan jumlah tertentu atau kita kenal dengan PO, kemudian sebagian diserap. Nah, sisa dari cahaya yang tidak diserap maka akan diteruskan menuju ke detektor. Sehingga nilai T atau transmitansi, jadi transmitansi ini senyawa yang diteruskan itu adalah P per P0. Nah, sedangkan nilai dari absorpsi atau nilai yang diserap itu sama dengan log P0 per P. Nah, ininya ada contohnya lagi. Jadi ketika ada kita katakanlah menembakkan 14 unit cahaya atau 14 unit foton. Kemudian yang nyampe ke detektor itu hanya 8 unit. Maka nilai absorbansinya ini kita hitung min log 8 per 14 sama dengan 0,243. Pak, kok beda rumusnya? Ya, ini kita cuma ubah aja teman-teman. Jadi A sama dengan log P0 per P. Jadi kan kita ubah. Ini P per P0 kan. Jadinya min log eh, min log P per P0 atau min log transmitansi. Jadi itulah kenapa digunakan min log untuk menghubungkan antara absorbansi dengan transmitansi, teman-teman. Jadi absorbansi sama dengan min log transmitansi. Nah, ini ada asam salisilat. Ini juga bisa dianalisis dengan menggunakan spektrofotometri UV vis, di mana uh, kromofornya ini adalah ada sini rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal. Nah, di mana ini dia punya 3 auxokrom. Jadi asam salisilat bisa dianalisis meskipun dia punya sistem kromofor yang sederhana. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya, Pak, kenapa sih yang bisa menyerap cahaya kok hanya ikatan rangkap terkonjugasi atau yang punya heteroatom. Jadi kenapa kok yang bisa menyerap sinar UV vis itu hanya kromofor dan auxokrom, di mana kromofornya itu berupa ikatan rangkap terkonjugasi dan auxokromnya itu berupa heteroatom yang punya lone pair? Jawabannya karena level energinya. Jawabannya karena level energi UV vis itu hanya bisa digunakan untuk uh, promosi elektron dari ini teman-teman. Bisa teman lihat. Jadi level energi sinar UV vis hanya bisa digunakan untuk promosi dari P ke P star lone pair elektron atau elektron yang tidak berpasangan ke sigma star atau lone pair elektron ke P star dan tidak bisa digunakan untuk sigma ke sigma star. Jadi jenis ikatan ini teman-teman pelajari di kimia organik ya. Ada ikatan pi, ikatan sigma, kemudian elektron yang tidak berpasangan atau lone pair elektron. Nah, jadi seperti itu. Jadi level energi dari sinar UV vis hanya bisa digunakan untuk yang 3 ini. Jadi dari lone pair elektron ke pi star, lone pair elektron ke sigma star, pi ke pi star. Tidak bisa untuk sigma ke sigma star. Jadi itulah alasannya teman-teman. Nah, sebelumnya kita pelajari dulu apa itu beda absorpsi dengan adsorpsi ya. Jadi untuk absorpsi itu adalah penyerapan yang masuk. Jadi penyerapan yang masuk ke dalam. Sedangkan untuk adsorpsi itu menunjukkan penyerapan yang hanya ada di permukaannya, teman-teman. Jadi seperti itu, itulah perbedaan antara absorpsi dengan adsorpsi ya. Nah, ini adalah gambaran transisinya, di mana ini ada yang paling bawah adalah ikatan sigma, kemudian diikuti ikatan pi dan non-bonding elektron atau elektron yang tidak berpasangan. Nah, di mana level energinya, sigma ini level energinya paling kecil, jadi paling stabil. Kemudian diikuti ikatan pi, maka ikatan pi tidak terlalu stabil, apalagi yang tidak berpasangan ini. Nah, di mana kalau teman ingat transisi elektron ini sebenarnya terkait dengan perpindahan elektron ke subkulit yang lebih tinggi. Jadi kalau teman ingat pelajaran organik terkait subkulit, nah itulah. Jadi untuk teman lihat, untuk melompat dari ikatan sigma ke sigma star, ini diperlukan energi yang sangat besar.
Nah, ini level energi ini tidak mungkin dicapai dengan sinar UV vis. Jadi level energinya sinar UV vis itu tidak bisa menyebabkan elektron dari level sigma ke sigma star, teman-teman. Jadi level energinya itu hanya dari pi ke pi star. Kemudian untuk non bonded atau lone pair elektron ke pi star atau non bonded elektron ke sigma star. Pak, kok nggak bisa dari pi ke sigma star? Ya, tidak bisa, teman-teman, karena sudah beda subkulit. Jadi seperti itu. Jadi kenapa tidak bisa pi ke sigma star? Karena sudah jelas ya, karena sudah beda level kulitnya. Sorry, level subkulitnya. Jadi pi ya bisa ke pi star aja, tidak bisa ke sigma star. Tapi kalau yang tidak berikatan kan dia bisa kemana-mana. Jadi dia bisa ke pi, bisa juga ke sigma. Jadi itulah alasannya. Nah, ini level sama seperti tadi. Nah, ini contohnya teman-teman. Jadi dari pi ke pi star, jadi ada contoh ikatan karbonil, gugus karbonil maaf, di mana dia punya ikatan sigma yang bawah, kemudian ikatan pi dan non bonded atau lone pair elektron. Di mana ketika dia menyerap cahaya, maka ikatan pi-nya dia bertransisi dari pi ke pi star. Nah, jadi gampangnya dia menjadi tegak, yang tadinya mendatar dia menjadi tegak. Nah, demikian pula sama untuk yang non bonded. Jadi non bonded ini kenapa dia bisa kemana-mana? Karena dia kan tidak terikat, jadi tidak berikatan, teman-teman. Sehingga dia bisa kemana-mana, makanya dia bisa menjadi dari non bonded ke pi star. Ini contohnya dari lone pair di sini berubah ke sini. Satu elektronnya ke pi star. Nah, kalau yang sigma star gimana? Sama. Jadi dari non bonded atau lone pair elektron ke sigma star. Jadi ini contoh yang lainnya. Nah, jadi secara sederhana ini adalah mind map. Jadi dari spektrofotometer kita harus pelajari, kita harus tahu bahwa ada dua sinar yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ada sinar UV dan sinar visible, di mana syarat suatu senyawa bisa dianalisis dengan sinar UV harus memiliki kromofor dan auxokrom yang memadai. Sedangkan kalau sinar visible, selain dia punya kromofor dan auxokrom, dia juga harus berwarna secara visual. Nah, oke, teman-teman, sampai di sini. Kemudian untuk tugasnya nanti akan saya sampaikan di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.